warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'du. Para ulama yang saya muliakan, pengurus Masjid Al-Hidayah dan seluruh panitia, hadirin hadirat yang saya cintai. Semua kejadian dalam alam itu bisa terjadi karena dua proses. Pertama disebut proses kauniyah, seluruh kejadian yang terikat oleh hukum kausal, sebab akibat. Terus yang kedua disebut proses rabbaniyah, kejadian yang terjadi atas kehendak Allah dan tidak tunduk kepada hukum kausal. Contoh, kalau ada anak kecil, otak pasti kerja. Ini ada anak, pasti ada emaknya, pasti ada bapaknya. Emak bapak namanya sebab, anak namanya akibat. Ada emak, ada bapak, maka ada anak. Itu proses kauniyah, bisa diselidiki secara rasio. Tapi ada kejadian lain yang namanya proses rabbaniyah, kejadian yang terjadi atas kehendak Allah dan tidak tunduk kepada hukum kausal. Contoh, Nabi Adam, ibu nggak ada, bapak nggak ada, Allah mau, jadi nggak? Jadi. Nabi Isa, ibu ada, bapak nggak ada, Allah mau, jadi nggak? Tidak bisa dikaji secara eksat. Kok Siti Maryam bisa hamil padahal dia nggak punya suami? Allah yang mau. Siti Maryam perempuan suci, ia hamil atas kehendak Allah, mukjizat. Sayang sekarang ini banyak juga perempuan nggak mau kalah sama Siti Maryam. Di Kebayoran, di sini insya Allah sama. Isra dan Mi'raj, peristiwa yang terjadi atas kehendak Allah. Peristiwa ini bukan tidak masuk otak. Otak kekecilan memahami peristiwa sebesar Isra dan Mi'raj. Perjalanan yang sangat jauh ditempuh dalam waktu yang amat singkat. Cuma logika bisa kerja dong. Besok jam 7 pagi saya berangkat ke Surabaya, naik pesawat, sehingga periksa di kantong baju saya semut ngikut. Jam 7 take off, jam 8:05 sampai di Bandara Juanda Surabaya. Saya turun dari pesawat, duduk di ruang tunggu. Semutnya keluar dari kantong, jalan kelilingan, ngobrol sama semut-semut Surabaya. Saudara-saudara, saya baru datang dari Jakarta. Kata semut Surabaya, jam berapa kamu berangkat? Tadi jam 7. Lalu jam 8 sampai di Surabaya. Iya. Semut Surabaya ngotot gak percaya. Bagaimana mungkin, Mut? Badanmu begitu kecil, jalanmu begitu lambat. Masa Jakarta Surabaya jam 7 berangkat, jam 8 sampai? Itu semut Surabaya nggak ngerti bahwa semut Kebayoran bukan jalan sendiri. Dia ikut di kantong saya dibawa pesawat. Nabi Isra Mi'raj bukan jalan sendiri, Allah yang jalani. Maha suci Allah yang telah menjalankan hambanya. Allah yang menjalankan, Nabi dijalani. Orang dijalanin terima nyampe. Ini peristiwa iman. Ini peristiwa yang hanya bisa ditangkap dengan semangat keimanan. Maka memperingati Isra Mi'raj harus dengan semangat meningkatkan iman. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, saya ngomong apa tadi barusan? Tumpul banyak kasus-kasus besar di negeri kita ini yang akhirnya nasibnya kayak lagu Bengawan Solo. Tahu lagu Bengawan Solo? Bengawan Solo itu sungai besar, sering menimbulkan banjir, melewati beberapa kabupaten dari Jawa Tengah tembus ke Jawa Timur tuh sungai. Belok, akhirnya ke laut.
Banyak kasus besar di negeri ini kayak lagu Bengawan Solo. Belok, akhirnya ke laut. Udah ke laut, habis kagak ada yang nemuin. Nih Bang Senturi nih bakal ke laut. Susnodu Haji nih bakal ke laut. Selesai nanti nguap nggak karu-karuan. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, belajar dari pengalaman sejarah. Kita perlu orang pintar, tapi kita lebih perlu orang benar. Dengan ilmu hidup jadi mudah. Apa yang hari ini terjadi di Amerika, hari ini kita tahu dari kamar kita. Dari kamar kita bisa ngobrol ke London. Ibadahnya pun terasa. Dulu tahun 50-an, orang tua kita kalau haji ke Mekah 6 bulan. Tahun 50-an itu 6 bulan. Orang udah pada lupa, dia baru pulang. 6 bulan. Maklum cuma ada kapal laut kan. Priok Jeddah itu 2 minggu di laut. Mekah Madinah onta seminggu. 6 bulan. Sekarang orang haji cukup sebulan. Kenapa? Ada ilmu menciptakan pesawat Boeing, memotong waktu 5 bulan. Ilmu bikin hidup jadi mudah. Saudara-saudara, seni bikin hidup jadi indah. Baca Quran, ibadah dengan seni tilawah terasa keindahannya. Dakwah, ibadah dengan seni terasa sentuhannya. Iman bikin hidup jadi terarah. Kalau Imam Ghazali bahasanya begini, orang tuh kan yang dicari cuma 2, kesenangan dan ketenangan. Ini beda nih, kesenangan dan ketenangan. Senang belum tentu tenang, tapi orang tenang biasanya senang. Kata Imam Ghazali, kalau mau kesenangan, pertama ilmu. Makin banyak ilmu, makin mudah mencapai kesenangan. Yang kedua pangkat. Orang kalau punya pangkat, wah kesenangannya banyak. Dia kedip aja orang nunduk. Dia batuk orang gigil. Dia senang tuh, tapi kan belum tentu tenang. Tetapi kalau mau ketenangan, kata Imam Ghazali, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi tidak mungkin, kata kita, impossible menurut rasio. Kalau Allah yang mau, apa yang tidak mungkin. Catatan apa yang mau saya ambil malam ini? 3 saja. Mudah-mudahan selesai 5 menit. Udah lu dengerin aja. Pagi sampai pagi, bro. Lu kira begini punya bini? Makin susah aja. Sekali-sekali apa? Gue masa malam begini. Yang sekali-sekali. Oke. Catatan pertama. Kalau ada kebahagiaan paling tinggi, kalau ada kebahagiaan paling tinggi dalam hidup, itu tidak lain bertemu Allah. Ya. Masuk kantor gubernur enak. Ketemu gubernurnya lebih enak. Masuk istana negara enak. Ketemu presiden lebih enak. Masuk surga enak. Ketemu yang punya surga lebih enak. Malah nggak komplit masuk istana nggak ketemu presiden. Nabi di puncak Mi'rajnya beraudiensi dengan Allah. Bahagia puncak yang belum pernah diberikan kepada siapapun, bertemu Allah. Tapi itu diawali dengan penggojlokan, kepedihan, penderitaan, kesusahan. Tahun-tahun sebelum Isra Mi'raj disebut Amul Husni, tahun duka cita. Orang-orang tersayang meninggal, gangguan perjuangan meningkat, dikucilkan di kampung bernama Syi'ib, difitnah, dilontari kotoran unta, digosipin macam-macam. Lulus semua itu, Nabi dikaruniai perjalanan yang luar biasa, Isra dan apa nih Bu? Orang itu kalau biasa susah ketemu susah, mestinya nggak kaget. Ya, saya santri biasa makan kangkung,
datang ke rumah temen dikasih kangkung, makanan gue ini mah dikasih daging ayam, nambah. Orang mah kalau biasa susah enak, nggak kagetan. Ya. Coba lihat nih, pejabat-pejabat baru yang tadinya di pojokan sekarang tiba-tiba ke tengah, ngenekin kelakuannya. Over, orang biasa di pojokan tiba-tiba berada di pusat kekuasaan. Over. Kita rakyat kudu pinter sekarang, jangan terjebak penampilan. Emas mah pasti kuning. Ya, apa semua yang kuning pasti emas. Belum tentu dong. Belum tentu. Ini zaman entertain media kita, terutama televisi itu kapitalis, Pak. Urusannya cuma orang punya modal beli televisi gitu aja. Pikirannya tentu profit. Pulang modal nyari untung, pulang modal nyari untung. Tontonan dijadiin tuntunan, dia nggak pikirin. Kalau ada siar Islam di televisi itu masih lipstick. Sentuhan rohani Islam 1 jam penuh, jam 3. Iya kan? Dekat subuh tuh. Kampret yang mau nonton. Yang kira-kira orang tidur. Tapi saya iri. Natal, siaran langsung dari Vatikan. Bener kan? Waisak disiarkan secara nasional, Nyepi disiarkan nasional, Imlek seminggu sebelumnya, seminggu sesudahnya, Maulid nggak ada televisi yang genit. Apalagi Isra Mi'raj, Maulid aja sepi, bahkan azan sekarang udah hampir sayup-sayup. Saya nggak nyalain televisi, itu mau urusan orang dagang. Kalau udah jam 12 ke atas tinggal cewek pakai tank top dagang SMS. Periksa TV. Itu kan orang kecil modalin orang gede, Pak. Itu namanya sumur digali, gunung diuruk. Yang udah dalam digali, yang tinggi ditimbun. Yang kaya makin kaya, yang miskin nggak berasa tuh letak. Kirimlah SMS sebanyak-banyaknya. Itu kan kirimlah 2000 perak. Ya, itu bahasa langsungnya. Letak 2000. Siapa yang kaya? Temasek. Yang menguasai informasi kita. Orang kecil modalin orang gede. Saya nggak nyalain televisi, yang megang filter, yang megang remote. Tapi kalau tayangan selebritis tiap jam. Kenapa? Cost productionnya, ongkos produksinya murah, ratingnya tinggi, iklan banyak masuk. Nenek-nenek demen banget nonton. Lu ngaku lu. Yang jadi korban kan anak-anak kita. Kalau ditanya siapa Khalid bin Walid? Siapa Abdurrahman bin Auf? Yang lu tahu bagaimana? Itu Ariel Maluna bagaimana? Ini banyak remaja. Saya harus ngomong kayak saya ngomong barusan soal seks. Laki senang perempuan, itu fitrah. Perempuan senang laki, itu fitrah. Islam salurkan itu lewat aspek yang disebut pernikahan. Bahkan kiai saja dalam Islam boleh kawin. Ini beda kita dengan Kristen, kan pastornya nggak boleh kawin. Ya, kalau kiai nggak boleh kawin, saya pilih berhenti jadi kiai. Rontok rambut. Itu fitrah. Cuma Islam mau manusia sebagai makhluk mulia hidup secara mulia. Manusia sebagai makhluk terhormat hidup secara terhormat. Bahwa seks perlu. Bahwa seks kebutuhan, yes, basic instinct. Cuma disalurkan lewat cara yang benar supaya apa? Terwujud ketenangan. Nih, ada ayat Quran ngomong soal seks.
Waduh, siap-siap. Nafsu bener. Dengerin. Nisa'ukum harsul lakum. Masya Allah, di Quran santun bahasanya, tinggi filsafatnya. Dia ngomong seks. Nisa'ukum harsul lakum. Istrimu adalah sawah ladangmu. Masya Allah. Sawah. Sawah. Masya Allah, santun bahasanya, tinggi filsafatnya. Istrimu adalah sawah ladangmu. Fa'tu harthakum anna syi'tum. Cangkulah sawah ladangmu menurut cara yang kamu suka. Teknik mencangkul terserah kamu. Mau nyangkul sambil mundur juga boleh. Asal yang dicangkul sawah sendiri. Ya. Jangan nyangkul sawah orang lain. Orang ribut, kenapa bukan sawahnya dicangkulin? Ya. Kenapa teknik mencangkul terserah kamu? Karena sawah itu walaupun sama namanya sawah, tapi tanahnya lain-lain. Ya. Ada tanah gambut, baru secangkulan udah keluar air. Udah lu terusin aja dah. Ayo kita berlogika. Bu, kucing, tahu kucing? Kalau kita yang ngasih ikan, makannya anteng, tenang. Kenapa? Dia ngerti, ini ikan resmi. Gua nggak nyolong nih, yang punya yang ngasih. Tenang makannya tuh kucing ya. Coba kalau dia boleh nyolong. Kucing kalau nyolong ikan mesti cari kolong tempat tidur. Tengok kiri, tengok kanan. Ada piring jatuh, kabur kenceng banget. Kucing ngerti nih ikan nyolong. Seks juga begitu. Seks tuh begitu. Kalau resmi sah, tenang makannya lagi. Nggak takut digosipin orang, nggak takut diintipin orang. Bodoh amat, capek yang ngintip lagi ya. Yang berurusan belum mulai yang ngintip doh. Pikirin Bu, jangan dibayangin. Bapak Ibu hadirin, balik lagi. Jangan takut ngadepin susah, tapi jangan salah cari senderan kalau lagi susah. Ya Bu, hanya kepada Allah kita bersandar. Di sanalah segala kepastian itu. Hanya orang yang sandarannya benar. Sekarang ini kan tadi saya bilang zaman entertain, Bu. Siapa pakai apa, siapa mau jadi apa, sering remeng udah. Atribut kacau. Gala Julia Perez mau jadi bupati. Saya dengan segala hormat menghargai betul hak demokrasi seseorang. Saya dengan segala hormat menghargai hak orang untuk dicalonkan dan mencalonkan. Tapi saya pun dengan segala hormat ingin berkata, lebih baik serahkan urusan sama ahlinya. Ya.
Saya nggak keberatan Rano Karno jadi wakil Bupati Tangerang. Kenapa? Pendidikannya menunjang, moralnya relatif baik. Saya bisa terima Dede Yusuf aktor jadi wakil Gubernur Jawa Barat. Kenapa? Pendidikannya menunjang, moralnya juga nggak cacat. Tapi kalau Julia Perez, la haula wala quwwata. Inol mau jadi Bupati Malang, Jawa Timur. Itu kalau berhasil habis Malang dibor semua. Jangan takut ngadepin susah. Nabi itu lahir ke dunia nggak ngelihat bapak. Umur 6 tahun ditinggal emak. Umur 9 tahun ngembala kambing. Remajanya nggak dikolokin, ditempa oleh kesulitan. Dari situ lahir pribadi yang tegar, jiwa yang mandiri, mental yang tahan banting, manusia yang tidak cengeng. Karena hidup adalah keringat, hidup adalah perjuangan, dan perjuangan itu pengorbanan. Mau hidup mesti berjuang, mau berjuang harus berkorban. Takut berkorban nggak usah berjuang, nggak mau berjuang berhenti hidup. Sederhana aja kan rumusnya, ya Bu ya. Anak-anak kita kan hidup punya harapan, Bu. Orang nggak makan bisa tahan 2 minggu, orang nggak minum bisa hidup seminggu, tapi orang nggak punya harapan sehari pun yang nggak bisa hidup. Kita punya harapan kalau anak-anak kita bisa lebih baik dari kita. Makanya anaknya sekolahin, Bu. Anak sekolahin, gelang doang digedein. Jangan takut ngadepin susah, tapi jangan salah nyari senderan kalau lagi susah. Adapun musibah, saya sering bilang, musibah itu bentuknya macam-macam, Pak. Kalau musibah menimpa orang baik-baik, itu namanya ujian. Kalau musibah menimpa orang setengah baik, itu namanya teguran. Kalau musibah menimpa orang jahat, itu namanya persekot. Ada gempa, angin puting beliung, banjir, musibah. Bagaimana menyikapinya? Introspeksi. Orang baik-baik kena musibah, ujian. Sholatnya rajin, tapi dia uji. Musibah, kena musibah, ujian. Kenapa diuji? Mau naik kelas. Lagian yang ulangan pasti anak sekolah. Kalau orang setengah baik kena musibah, setengah baik itu baro-baro, Pak. Yang bikin malaikat bingung. Sholat rajin, maksiat tekun. Baca Quran mau, fitnah orang hobi. Sedekah, nyolongnya lebih gede dari sedekahnya. Malaikat gode gaya, susah nyatet yang diwacane. Orang seperti ini kalau kena musibah bukan ujian, namanya teguran. Kenapa ditegur? Lalai. Tapi kalau orang jahat kena musibah, itu bukan ujian, itu bukan teguran, itu namanya persekot. Panjer tanda jadi uang muka, kontannya di akhirat nanti. Jadi oleh karena itu jangan takut ngadepin susah, tapi jangan salah nyari senderan kalau lagi susah. Ya Bu ya. Nabi berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepian, ditempa, digojlok, digembleng, baru subhanalladzi asra bi'abdi, diberikan karunia yang belum pernah diberikan kepada satu makhluk pun. Maha suci Allah yang telah menjalankan hambanya. Kenapa hambanya? Ada 2 data di sini. Pertama, ayat ini menjelaskan bahwa Isra Mi'raj terjadi dengan ruh dan jasad. Kenapa? Kalimatnya menjalankan hamba. Hamba itu gabungan ruh dan jasad. Ruh saja tanpa jasad bukan hamba. Kalau Isra Mi'raj cuma ruh saja, kita juga bisa. Jasad saja tanpa ruh lebih aneh lagi, namanya pocong. Ketika dipanggil hamba, gabungan ruh dan jasad. Isra Mi'raj terjadi dengan ruh dan jasad. Data kedua, ayat ini menjelaskan bahwa Allah benar-benar memanggil Nabi sebagai hambanya. Hambaku, kata Allah.
Saya mau tanya sekarang, Bu, Ibu udah yang gampangan nyautnya ya Pak ya. Bapak mah CS, tenang dah. Nih rese nih. Kita ngemeleng ya, ngobrol. Bu, Ibu hamba Allah apa bukan? Hamba. Kata siapa? Kata Ibu sendiri kan? Oke. Kalau kata Ibu sendiri itu namanya ngaku. Ya, orang ngaku boleh dong, namanya juga ngaku. Tapi diakui apa tidak? Kita belum tahu kan? Iya kan? Jadi ngaku itu murah, yang mahal diakui. Bu, Ibu kenal Presiden SBY? Kenal. Presiden SBY kenal sama Ibu? Ngaku. Boleh dong, namanya juga ngaku. Ya. Saya hamba Allah, kata saya. Apa Allah mengakui saya sebagai hambanya? Saya kan belum tahu. Karena banyak orang mulutnya bilang saya hamba Allah, perbuatannya bilang dia hamba dunia, hamba harta, budak nafsu, pangkat budak setan, hamba jabatan, nggak sesuai ucapan dan perbuatan. Ibu mau kemana Bu? Ke depan. Mau pulang ya. Kasih jalan. Ya, silakan Ibu. Terima kasih Ibu. Ya, saya kira mau naik, saya turun. Udah dengerin aja udah. Ya, jam saya jam 00:07 ya. Ini menurut perhitungan kita artinya udah ganti hari nih. Jam 00 itu kan ganti hari ya. Ini artinya pidato terpanjang di dunia. Di mana orang pidato ganti hari Pak? Oke, itu satu. Catatan kedua dari Isra Mi'raj. Sebelum berangkat, Nabi dibawa ke tepi sumur Zamzam oleh Jibril. Di sana dibersihkan hati Nabi, bukan karena hati itu kotor, yang bersih ditambah jadi lebih bersih. Dipenuhi hati Nabi dengan iman, ilmu, dan hikmah. Apa artinya ini? Nabi akan berjalan jauh menghadap Allah. Kiri, kanan, depan, belakang akan banyak godaan. Sebelum itu Nabi dibekali. Orang yang bekalnya cukup, jalannya mantap. Coba, begitu perjalanan Isra dimulai, ada suara dari sebelah kiri. Muhammad, berhenti sebentar. Nabi nengok juga enggak. Coba. Orang kalau bekalnya cukup, jalannya mantap. Mau kemana lu? Isra Mi'raj. TV rame, bodoh. Kalau mantap, sampai ke sini. Tapi kalau dari rumah udah geleang, lu mau kemana lu? Mana aja sampainya. Kacau. Kanan selamat dari kiri. Muhammad berhenti sebentar. Menoleh pun tidak. Kanan kiri selamat dari arah depan lagi. Berbentuk konkret. Ada perempuan tua. Pakaiannya menyolok. Lipstiknya tebal. Nenek-nenek pakai blue jean. Manggil-manggil, Muhammad berhenti sebentar. Menoleh pun tidak. Udah lewat, kata Jibril, untung kamu nggak nengok Muhammad. Emangnya kenapa Jibril? Waduh. Iya memangnya kenapa? Waduh. Ya ini dalam kitab sih nggak ada waduhnya itu. Cuma berhubung udah hampir jam 1.
Gua tinggal tidur kalau polos aja ini. Alah Muhammad eta teh. Itu suara kananmu panggilan Yahudi Muhammad. Kalau kamu menoleh umatmu bakal gandrung Yahudi. Suara kirimu Nasrani Muhammad. Kalau kamu menoleh umatmu cenderung milih Nasrani. Perempuan tua dengan pakaian mencolok itu dunia Muhammad. Materialisme, hedonisme, itu dunia sudah tua Muhammad. Cuma karena dibangun, dipoles, dibangun, orang nggak sadar kalau dunia sudah tua. Berebut dunia sama juga berebut nenek-nenek. Makan habis ini. Ini potret Isra Mi'raj. Ayo kita potret sekarang. 14 abad yang lalu dalam perjalanan menghadap Allah, Nabi dipanggil Yahudi, Nasrani dan dunia materialisme agar beliau berpaling, dan beliau tidak berpaling. Saya mau bilang, sekarang ini pun dalam perjalanan kita menuju ridha Allah, dalam perjalanan kita mengamalkan Islam, dalam perjalanan kita mengawal syariat sekarang ini, panggilan Yahudi, panggilan Nasrani, panggilan dunia tidak kalah beratnya. Bu, ayo. Pertama panggilan Yahudi, siapa mau bantah? Yahudi sekarang mewarnai ekonomi dunia. Siapa si Yahudi itu? Zionis. Siapa Zionis itu? Israel. Siapa Israel itu? Amerika kecil. Siapa Amerika? Israel besar. Presiden Bank Dunia Robert McNamara Yahudi. George Soros, pialang yang bikin rupiah gonjang ganjing di Asia Pasifik, Yahudi. Di Amerika tidak ada orang masuk gedung putih jadi presiden tanpa dukungan Yahudi. Ketika saya diundang ke Amerika di Washington, pesing ke kanan tuh. Usil aja di mana. Saya sempat mampir ke head office kantor pusat Yahudi di Amerika. Cuma pengen belajar apa sih hebatnya Yahudi. Populasinya nggak banyak tapi nggak mampu mewarnai ekonomi dunia. Saya bikin 3 catatan penting dari situ. Pertama, Yahudi itu, ini kita harus belajar, toleransi antar sesama mereka luar biasa. Yahudi kupah, iya. Yahudi sombong, mbahnya sombong. Yahudi keras kepala, degil, memang. Yahudi pelit, mbahnya pelit. Sampai ada joke, kalau orang Indonesia air tehnya kemasukan laler, air tehnya dibuang. Kenapa? Air banyak di Indonesia. Kalau orang Cina air tehnya kemasukan laler, lalernya dibuang. Kenapa? Ekonomis. Kalau orang Yahudi air tehnya kemasukan laler, lalernya diperes. Dia ogah airnya kurang. Laler diperes, saking pelitnya. Tapi sama orang luar, Yahudi keras kepala sama orang luar, Yahudi degil sombong sama orang luar, Yahudi pelit sama orang luar. Sesama mereka toleransinya luar biasa. Ini kita harus belajar. Bukankah kita umat Islam kadang-kadang ketularan penyakit kepiting? Kepiting, taruh kepiting seember, tinggal pergi, nggak bakalan dia kemana-mana. Kenapa? So kepiting seember asal ada satu yang mau naik ke atas, temennya tarikin ke bawah. Utak-utak di situ juga, nggak bakalan dia kemana-mana. Temennya sendiri yang narikin. Apaan? Ini kita sekarang umat Islam nyaris nggak punya address, Pak.
Partai-partai Islam nasibnya udah kayak anak yatim di pesta orang kaya. Pada ngempet tungguin panggilan Cikeas, dapat apa gue nih? Nggak punya harga diri. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati. Oleh karena itu toleransi sesama kita harus kita tumbuh kembangkan. Malam ini saya hadir di sini, saya nggak merasa tamu, saya hanya keluarga di tengah keluarganya. Cukuplah saya belajar politik dari mimpin partai sampai ikut pemilu. 3,5 tahun mimpin partai, zohir batin tekor gua. Zaman jahiliyah. Ya politik tetap perlu. Dakwah bisa menjawab tapi tidak menyelesaikan. Dakwah punya kekuatan moral, tapi perubahan perlu kekuatan struktural yang secara legal diperoleh lewat jalur politik. Cuma politik harus dilandasi moral. Kalau enggak, topeng aja isinya tuh. Bu, yuk kita rukun yuk. Toleransi sama kita kembangkan. Beda pendapat nggak boleh, marahan jangan. Ya, di tangan kanan sama tangan kiri juga beda nih. Cuman akur dia mah. Tangan kanan sama tangan kiri beda tapi akur. Nih, ayo kita utak-atik. Yang ini namanya apa? Jempol. Nih Umaro nih, pemerintah. Jempol dia mah, legalitas. Kalau udah cap jempol kan beres sudah. Ya, siapin anak-anak kita biar jadi jempol. Nak jadi lurah kau, nak jadi camat kau, nak jadi wali kota kau. Jempol. Kerjaan apa aja kalau udah diginiin pemerintah lumayan. Diginiin nyungsep jangan. Jempol. Yang ini apa namanya? Telunjuk. Alat buat nunjuk. Ini siapa ini? Agnia nih, orang kaya, para pengusaha, penyandang dana. Kita perlu untuk menggerakkan roda ekonomi. Di mana-mana kalau orang kaya nunjuk, lancar urusan. Mas, nanti rumah sakitnya bangun sebelah sana ya. Itu kalau orang kaya yang nunjuk, selesai rumah sakit. Coba kita yang melarat tunjuk-nunjuk. Ditekuk lu mah kagak model apa-apa. Salah kalau kita mah kagak manjur hidupnya. Kata orang kampung saya, orang susah pak nggak kebagian bener, salah melulu. Orang kaya duitnya banyak, kumpul di tengah orang buang angin. Kata teman sebelahnya, aduh bapak sehat. Sehat hanya lantaran orang kaya. Coba kita yang melarat buang angin sembarangan. Mampus lo, bangkit lo, salah. Telunjuk nih, alat buat tunjuk. Kita perlu, bu, bangun masjid tuh nggak cukup pakai takbir. Allahu Akbar. Kubah turun. Nggak ada lo kudu beli semen, beli pasir, kudu ngecor. Harus ada telunjuk dong. Ya. Yang ini jari tengah nih, di tengah dia, ke kanan enggak, ke kiri juga enggak nih. Posisinya penyeimbang. Ini TNI, Polri, jari tengah dia mah, milik semua rakyat. Enggak boleh ikut-ikutan main politik. Bocah juga ngerti nih, kagak bisa diajak sweetan ini. Ya, enggak ada anak-anak main gundu sweet begitu tuh. TNI Polri jangan diajak main politik, dia tuh milik semua rakyat. Ya, penyeimbang. Yang ini jari manis nih, ini biar dia buntung tetap jari manis namanya. Ini remaja, pemuda, masa muda, masa yang paling manis. Semua harapan milik pemuda. Hidup kan cuma nunggu giliran. Ya, yang ini jari paling kecil nih, kelingking. Nih kaum ibu nih, perempuan kecil, cuman operasinya luas. Nih kelingking nih biar kecil nih, ke kuping masuk, ke hidung masuk. Nih kadang-kadang ayam susah bertelur. Artinya perempuan apa biar kelihatannya kecil dan lemah, masya Allah. Lelaki yang bagaimana gedenya ditelen.
bocah juga ngerti. Jempol pan gede jempol. Ketemu kelingking. Kalah nih boleh. Ini jempol gede kegembung nih. Sama kelingking kalah. Benar. Buka sejarah, lihat filsafat. Kekuasaan sering tunduk sama perempuan. Ya. Siapa yang dorong-dorong Nabi Adam metik buah huldi? Kelingking. No, potongannya no. Julius Caesar tunduknya sama Cleopatra. Kelingking. Bill Clinton sempoyongan kesandung kelingking. Namanya Monica Lewinsky. Ya, hati-hati. Cuma anak-anak juga ngerti kelingking asal ketemu telunjuk kalah. Ya, telunjuk apaan tadi telunjuk? Orang kaya tuh. Perempuan masa ngeliat duit lemes gitu ya. Perempuan dulu. Sekarang mah enggak beda. namanya ilmu utak-atik. Oh, yang ketiga lobbynya jago melobi, itu kehebatan Yahudi. Tapi ini panggilan Yahudi dan kita merasakan bagaimana dominasi Israel sekarang. Panggilan Yahudi. Sebelah kiri Jibril, sebelah kiri panggilan Nasrani Muhammad. Kalau kamu menoleh, umatmu cenderung memilih Nasrani. Saya sering mengatakan kita Islam ini rahmatan lil alamin. Kita menghormati orang lain agama. Soal agama orang lain, lakum dinukum. Tapi siapa mau bantah bahwa ada kristenisasi di Indonesia? Siapa mau bantah bahwa ada kristenisasi di Indonesia? Di mana-mana mereka bangun sekolah, di mana-mana mereka bangun rumah sakit. Kalau perlu pemudanya kawin dengan pemuda Islam, kalau perlu pura-pura masuk Islam. Nanti setelah punya anak istri, tekan anak istrimu, bawa kembali ke agama lamamu. Puluhan kasus terjadi seperti ini. Keluar, saya berikan peringatan ke dalam, kita harus jaga gawang. Bu, jaga gawang. Bu, gawang ibu jaga. Ku anfusakum wa ahlikum. Saya sedih kalau melihat anak-anak muslim masuk TK orang lain. Nanti mau makan diajarin sama gurunya untuk Tuhan Bapa di surga. Hancur imannya. Bu, buat apa punya anak pinter kalau calon kafir? Bu, kalau dia masuk TK Islam, jangankan ngajinya, nyanyinya saja udah orientasi tauhid. Saya pernah dengar anak TK Islam diajari nyanyi sama gurunya, gini bu nyanyinya bu. Ini nyanyian TK Islam nih. Allah Tuhan saya Allah. Kalau bukan Allah, bukan saya. Bagus anak-anak. Bu, coba masih TK udah punya komitmen. Kalau bukan Allah, bukan Tuhan saya. Itu kan komitmen tauhid. Sejak TK punya komitmen kayak begitu. Awas, panggilan Nasrani dahsyat. Saya belum lama ke Serpong. Saya bangga lihat perkembangan Serpong jadi kota satelit. Rumahnya bagus, infrastrukturnya hebat, jalan berhotmik licin. Tapi begitu saya dalami sekolah-sekolahnya muncul Don Bosco, Santa Maria, Santa Ursula. Gerejanya Mbah Gereja dibangun di Serpong. Bu, jaga gawang.
Cikarang akan dipola seperti itu, malah sekarang di Cikarang sudah dibangun kuburan mahal namanya San Diego, kayak kuburannya Michael Jackson tuh ya, taman bagus, bebukitan dan mahal. Ada teman saya pengusaha mesen kubur di situ 5 miliar, ukuran 200 meter. Daerahnya bagus, mungkin malaikatnya rada baik kali di sini. Jaga gawang. Anfusakum wa ahlikum. Ini kan ayat jaga gawang. Hai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu, jagalah keluargamu, jagalah orang-orang yang menjadi tanggung jawab. Jangan sampai terjungkal ke neraka. Bu, nyari mantu hati-hati. Bu, tanya anak gadis ibu, Don, calon suami lo Yusuf apa Yosef? Oh, jaga gawang. Panggilan Nasrani, Isra Mi'raj sudah mengingatkan itu. Sudah mengingatkan itu. Lalu itu perempuan tua dengan pakaian menyolok itu panggilan dunia Muhammad. Kalau kau menoleh, umatmu cenderung jatuh jadi umat yang materialistis, hedonis, segalanya diukur dengan kacamata materi. Na'udzu. Padahal tadi saya bilang semua kita perantau di bumi Allah ini. Perantau pasti bakal pulang. Bodoh. Bodoh tahu bodoh. Goblok. Goblok tahu goblok. Minum es ditiup. Goblok. Dikira ngebul panas kali. Oh, ayo flashback. Kita kan di Karanganyar sini. Kalianyar. Kita kan di Kalianyar ini kan perantau semua. Di bumi Allah bahkan kita perantau semua. Mula-mula bu kita tinggalnya jauh, bukan di Kalianyar. Jauh di sana namanya alam arwah sebelum jasad diciptakan. Berapa lama di sana? Cuma Allah yang Maha tahu. Dari sana kita merantau lagi. Kemana? Alam rahim, tempat roh ketemu jasad. Pernah tinggal di situ 9 bulan. Ada yang 2 tahun. Yang keluar udah kumisan. Kelamaan ngetemnya ini. Istighfar yuk. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya. Buat anak-anak remaja, pemuda, di sini pantas kita mengenang. Waktu Nabi ditanya, ya Rasul, siapa yang paling harus saya taati di dunia? Ibumu. Setelah itu, ibumu. Sesudah itu, ibumu. Setelah itu, bapakmu. Kenapa ibu 3 kali? Alam rahim, fisik dan psikis, emak lebih capek dari kita, Pak. Kalau kita orang laki mah, kita mah investor, kita mah nanam modal doang. Ya, yang ngolah pabrik pun emak. Ya mak. Pabrik. Nggak ada capek seberat emak tuh. Dari mulai ngidamin kita udah kita siksa emak kita nih. Muntah itu kan muntah kering. Kalau muntah isi ada yang dikeluarin, enak, perutnya lega, nggak ada apa-apa. Benar Mak. Dari mulai ngidam, yang dipengenin, yang nggak musim. Iya kan Mak? Tengah malam pengen megang pala.
kereta. Jorok bener nih. Ambilnya makin lama makin besar makin berat, kemana-mana dibawa. Belum pernah ditaruh barang sebentar. Puncaknya saat melahirkan, pilihan mak cuma dua, kalau nggak hidup bapak bingung sih bingung tapi ngerokok, namanya investor. Yang berjuang emak, masya Allah, melahirkan dalam pilihan, kalau nggak hidup sakit perih, bagai ditarik kulit dari dagingnya, bersatu air mata, keringat dan darah, dilahirkan kita. Nggak pernah ada emak begitu brol anaknya keluar terus ditunjuk, gara-gara lu sialan. Jadi anak kalau udah kurang ajar mama tutup buku aja, wassalam. Ya Bu, melahirkan ya Allah, pilihan hidup mati, sakit, menjerit kesakitan. Ya mak, bayangin gimana nggak ngejerit, masuk 3 on keluar 3 kilo. Ini gua rasa pulang ada yang nimbang nih. Oke, alam arwah, alam rahim. Dari alam rahim kita pindah merantau. Kemana? Di sini, Kalianyar. Udah 3 kali pindah nih, Bu. Udah 3 kali pindah. Berapa lama kita tinggal merantau di sini? Sampai ajal datang merenggut nyawa. Kapan ajal itu? Rahasia Allah, kita nggak pernah dikasih tahu. Bisa ibu-ibu duluan, saya belakangan. Ya, bisa juga malah saya yang belakangan. Ya terserah, saya mah ikhlas aja. Nih, bakal mati nih. Mati. Saya masih muda Pak, muda, cantik, terkenal, mati. Apaan tuh? Air. Ntar dulu Bang, ntar dulu. Orang liatin air, bukan liatin gua. Usil aja lu. Iya, kalau mau aus juga gua gak mau jadi yang teriak. Apaan itu tadi, ngomong apa sih? Air. Bu, ajal itu aneh. Kadang-kadang kakeknya seger buger, cucunya mati. Ya, jangan bilang gua masih muda tuh, nggak ada tuh. Nikah Ardila mati, Alda mati, sampai sekarang. Nggak bisa nanti dikubur, Alda ditanya sama Munkar Nakir, man rabbuka? Lalu dia jawab, aku tak biasa. Nggak nyambung. Jam 6 pagi sopirnya mati. Jam 10 siang 4 jam kemudian Mbah Suripnya mati. Sebelum mati pesan sama Rendra, Mas aku nek mati tolong dikubur di bengkel teater Citayam Depok. Monggo kata Rendra. Belum seminggu dikubur, Rendra aja ikut. Sebulan sebelum itu The King of Pop Michael Jackson mati. King of Pop, Raja Pop dunia mati. Apalagi penyanyi keroncong, wah lebih mati lagi.
Bu, kalau ajal datang merenggut nyawa, kita pindah dari Kalianyar. Mati, kata yang hidup. Mati, kata yang hidup. Si Fulan mati, siapa yang ngomong? Yang ngomong yang hidup. Yang ngalamin lagi pindah. Jangan pernah punya pikiran hidup susah bener, mendingan gua mati, beres. Apa yang beres? Pengurusan baru mulai. Mati, kata yang masih hidup. Yang ngalamin lagi pindah. Kemana dia pindah? Alam barzakh namanya, alam kubur. Dari Kalianyar pindah ke alam kubur. Aduh, kita disayang dan dihormati. Biar udah gede, nggak usah mandi sendiri. Sholat berhenti. Ketika berangkat mau jalan sendiri, jangan. Nanti yang nganter bubar. Jangan jalan sendiri, Mas. Ini aja naik kendaraan yang paling angker. Namanya keranda jenazah. Itu kendaraan paling angker. Siapa naik pasti mati. Belum pernah gagal. Bismillah wa ala millati Rasulillah, diusung wahidu la ilaha illallah. Berangkat. Mana Mas? Pindah. Kontrak habis. Yang ngantar 3 tuh waktu pindah ke kubur tuh, Bu. Berapa yang ngantar? Ahluhu wa maluhu wa amaluh, kata Nabi. Keluarga, harta, dan amal ngantar ke kubur. Cuma sayang yang 2 pulang lagi ke rumah, nggak ikut masuk ke lubang kubur. Siapa? Pertama keluarga, nggak ada yang ikut. Temennya katanya sayang bener sama dia. Begitu kuburannya diuruk, paling kenceng ninjekin. Kacau bener. Harta, oh, mobil cuma parkir di pelataran kubur. Jangankan harta yang mahal, tikar ketinggalan masih diambil dibawa pulang. Berapa duit sih tikar? Yang setia nemani kita ke kubur, masuk amal. Yang jadi lampu penerang kita di kubur, sedekah. Bu, ibu nyumbang masjid itu nanti jadi lampu di kubur. Saya nyumbang masjid 1 juta Pak. Oh, patrobak. Bulan juta. Saya 100.000 Pak. Lampu templok. Silan dikit 100.000. Saya 10.000 Pak. Lilin. 10.000 goyang apinya. Saya 1.000 Pak. Pentol korek. 1.000 meremeng-remeng. Huwallazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Ini potret Isra dan Mi'raj. Penutup. Lu ngundang apa ngontrak lu? Nah, jangan tidak nggak boleh. Udah. Bercanda bang, ya dipikirin. Isra Mi'raj itu kristalisasi. Setelah terjadi Isra Mi'raj kelihatan mana berlian mana beling. Yang saya maksud, yang beriman makin mantap di golongan Abu Bakar Siddiq. Yang ragu-ragu kafir lagi. Ini munafik Madinah termasuk Abdullah bin Ubay bin Salul. Yang kafir makin kurang ajar. Ini golongan Abu Jahal, Abu Lahab, Abu Sufyan dan Abu lain kumpul di sini. Setelah terjadi Isra Mi'raj, terjadi kristalisasi umat. Apa artinya buat kita? Kembali menjaga semangat kebersamaan. Ringan sama dijinjing, berat sama dipikul. Ya Bu? Ya Bu? Rukun antar sesama kita,
rukun antar umat beragama dan rukun antar umat beragama dengan pemerintah. Bapak Ibu, menyesal sekali sudah jam 1 kurang 15. Insyaallah lain kesempatan saya bisa hadir lagi di sini. Mari kita bareng bareng bubar aja dulu. Bareng kita Fatihah. Mudah-mudahan semua yang hadir di sini dikuatkan iman, dimudahkan usaha, dimurahkan rezeki. Yang sedang sakit di antara kita disembuhkan Allah. Yang punya hajat di antara kita dikabulkan Allah. Yang punya kesulitan di antara kita diangkat kesulitannya oleh Allah. Yang punya masalah diberikan jalan keluar yang terbaik. Ala hadhihi niyyah wa ila hadratin nabi. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أصلح من في صلاحه صلاح المسلمين. اللهم أهلك من في هلاكه صلاح المسلمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وانصر من نصر الدين واخذل من خذل المسلمين. اللهم يا لطيف يا خبير يا سميع يا بصير يا من لا يحتاج إلى البيان والتفسير يا من بالإجابة جدير يا من على كل شيء قدير الطف بنا فيما جرت به المقادير ودبرنا بأحسن تدبير في كل خير وعافية يا أرحم الراحمين. اللهم أنت تعلم ذنوبنا فاغفرها وتعلم عيوبنا فاسترها وتعلم حاجاتنا فاقضها. كفى بك وليا وكفى بك نصيرا. كفى بك وليا وكفى بك نصيرا. كفى بك وليا وكفى بك نصيرا. أفضل ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله